dan bahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 fase C Kebumen 4 peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial tahap 2 Kabupaten Kebumen tahun 2025 akan memaparkan tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial atau KA. Di kelompok kami ada saya Nugraheni Utaminingsih dari SD Alam Lukuno. Saya Sri Hayati dari SD Negeri Pengaringan. Saya Dian Sulistiwati-Ningsih dari SD Negeri 4 Pejaguan. Saya Triana Agus Safarina dari SD Negeri Kebaturan. Saya Novita Triwahyuni dari SD Negeri 2 Kebulusan. Dan saya Anggun Mai Utami dari SD Negeri 4 Kedau. Dua keterbatasan utama dari KA, yang pertama yaitu KA sangat bergantung pada data yang baik. Apabila data yang dimasukkan salah atau kurang tepat, maka hasil dari KA juga bisa salah atau sering disebut bias. Oleh karena itu, kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada KA, sehingga KA juga perlu pengawasan dari manusia. Selanjutnya, keterbatasan atau limitasi KA yang kedua adalah KA tidak bisa memahami emosi dan konteks. Maksudnya, KA tidak bisa memahami perasaan, empati, dan kesedihan manusia. Emosi yang tampak pada KA sebenarnya adalah bentuk simulasi atau respon yang telah terprogram. Kemudian, KA sendiri tidak bisa memahami konteks, walaupun KA bisa memproses konteks berdasarkan data, akan tetapi KA tidak bisa memahami nuansa budaya, ironi, dan makna tersembunyi secara intuitif. Contohnya, KA bisa saja menjelaskan pengertian kemerdekaan, akan tetapi KA itu sendiri tidak bisa memahami makna kemerdekaan, terutama bagi orang-orang yang mempertahankan kemerdekaannya. Yang kedua adalah dampak keterbatasan KA di sekolah. Itu meliputi 2 poin. Yang pertama yaitu data tidak selalu benar dalam hal ini karena KA bekerja sesuai dengan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi apabila semakin sedikit pola yang dipelajari atau bias atau tidak sesuai dengan konteks sosial, maka data yang dihasilkan tidak selalu benar. Hal tersebut akan berdampak satu pada yang pertama, siswa bisa mendapatkan informasi yang salah. Dalam hal ini contohnya adalah ketika siswa ingin belajar tentang sejarah Indonesia dan data yang dihasilkan oleh KA itu tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah dapat menurunkan kualitas pembelajaran. Lalu yang ketiga dapat membingungkan atau menyesatkan siswa. Solusi dari dampak tersebut adalah guru perlu memvalidasi atau memverifikasi data-data yang diperoleh melalui KA sebelum digunakan dalam pembelajaran. Jadi, dalam hal ini KA hanya sebagai alat bantu, bukan satu-satunya sumber dalam pembelajaran. Terima kasih. 2. Tidak paham konteks, yaitu jawaban bisa menyesatkan. KA hanya melihat data secara teknis saja, bukan sebagai bagian dari pengalaman hidup manusia, sehingga bisa berdampak bagi lingkungan sekolah, seperti penilaian yang tidak adil, tidak mengenali kondisi khusus dari siswa, rekomendasi pembelajaran yang tidak tepat, serta mengabaikan nilai budaya ataupun sosial. Jadi, peran guru itu tetap sangat penting untuk memahami konteks nyata siswa. Sebaiknya KA itu digunakan sebagai alat bantu saja, bukan sebagai pengganti manusia. Pertanyaan nomor 3, 2 prinsip etika ketika menggunakan KA di sekolah, yaitu yang pertama adalah prinsip kejujuran. Penggunaan KA generatif harus mendukung proses belajar mengajar, bukan malah menjadi cara untuk mencontek bagi siswa. Siswa boleh menggunakan KA untuk mencari inspirasi atau memahami materi, tapi tidak boleh menyalin mentah-mentah jawaban dari yang ada di KA. Yang nomor 2, prinsip privasi dan keamanan data. Setiap siswa dan guru berhak atas perlindungan data pribadinya saat menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial atau KA. KA tersebut tidak boleh digunakan untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi secara luas karena itu bersifat pribadi, bersifat privasi atau sensitif.
Contoh, guru maupun siswa tidak membagikan informasi pribadinya seperti nama lengkap, kemudian alamat, dan data lainnya ketika menggunakan KA generatif. Kemudian jika sekolah menggunakan platform berbasis KA, pihak sekolah juga harus memastikan bahwa platform tersebut benar-benar aman dan privasinya terjaga dengan baik. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kami, yaitu refleksi modul 3 tentang etika dan keterbatasan KA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.